kemudian juga rekam jejak di sana, legacy di sana. Tiba-tiba pada suatu malam itu hari Kamis saya ingat, saya ditelepon oleh Pak Jarod. Pada waktu itu kami dikumpulkan oleh Pak Jokowi di Kuningan. Jadi semua se-Jawa Barat ya. Nah, saya termasuk yang ditegur Bandung Barat gitu. Saya menjadi bupati pertama yang bisa membawa KBB itu mendapatkan opini WTP 2 kali berturut-turut. Itu membuktikan bahwa kita bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Cuman kadang-kadang ini juga banyak yang memainkan, membangun opini, menyerang, seolah-olah gajinya dipotong. Jadi kalau saya jadi yang tadinya 5%, ASN harus belanjanya 10%. Gitu. ASN-nya setuju nggak? Cuman kadang-kadang ada yang berpikir, ini kok gaji kita dipotong? Padahal saya pikir, yang makan siapa? Kalau bupatinya baik sama gubernur, ya nurut gitu kan, kita dapat bantuan. Saya dengan Pak RK lumayan tuh, dapat bantuan alun-alun yang di Bandung Barat, kemudian pedestrian, kemudian ketika ada longsor di Cisarua itu, saya kontak terus segala macam, akhirnya diperhatikan. Kadang-kadang saya ajak badminton, pulang-pulang dapat program kan gitu. Apa kabar Tribuner? Ketemu lagi di program Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jabar. Satu program menghadirkan para tokoh politik yang ingin memajukan daerahnya melalui jalur eksekutif maupun jalur legislatif. Dan bersama saya Kristiantoro yang akan memandu acara ini. Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan beliau bercita-cita ingin melanjutkan membangun daerahnya, yaitu Kabupaten Bandung Barat. Kita sapa saja, beliau adalah Kang Hengki Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, alhamdulillah. Terima kasih loh, saya sudah diundang di sini loh. Senang banget juga suatu kami kebanggaan bisa ada di ruangan podcast Tribuners. Tribun. Oke. Kang Hengki, kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Saya juga kan mengikuti perkembangan isu politik di Kabupaten Bandung Barat. Terima dan kasih. Kang Hengki kembali bercita-cita untuk membangun Bandung Barat. Insya Allah. Dan di beberapa bulan terakhir yang lalu itu sempat berpamitan gitu ya, ke Blitar katanya. Dan hari ini kembali lagi ke Bandung Barat. Apa yang hari ini sedang dilakukan, dan mungkin sudah bertemu juga dengan warga di sana, dan apa respon mereka tentang kembalinya Kang Hengki? Iya, memang betul. Sempat kemarin ke Blitar karena memang partai menugaskan di sana. Saya juga sempat kaget ya, karena di Bandung Barat sendiri saya memiliki survei tertinggi, kemudian juga rekam jejak di sana, legacy di sana. Tiba-tiba pada suatu malam itu hari Kamis saya ingat, saya ditelepon oleh Pak Jarod. Besok ke Kota Blitar, dampingin ibu ziarah di sana. Nanti ada tugas khusus lah di sana. Ya udahlah, saya langsung berangkat darat ya malam itu. Nyampe Blitar, Kota Blitar itu Jumat pagi. Nah, ibu ada acara di hari Jumat setelah sholat Jumat. Nyampe sana, saya diminta untuk fokus di Kota Blitar. Oh, gitu. Katanya untuk menjaga simbol Soekarno, karena tidak ada figur, saya diminta untuk maju di sana. Dan ya buat saya sih, saya senang sekali karena dekat sama ibu. Ya, kemudian juga kalau bicara Kota Blitar ini kan tentu kita juga berpikir kos politiknya ya, pasti jauh lebih murah gitu. Nah, langsung tuh seminggu setelah itu saya konsolidasi dan lain sebagainya. Tiba-tiba teman-teman di Jawa Barat, partai itu pada keberatan semuanya, dan saya sudah kadung pamit juga karena memang di makam itu bukan hanya Pak Jarod, tapi Mas Hasto juga menegaskan bahwa untuk Kota Blitar nanti ada sosok muda sudah dikenal yang akan maju di sini. Nah, tiba-tiba karena ada desakan dari teman-teman di Jawa Barat, khususnya partai, ya akhirnya galau juga nih DPP nih. Dan juga saya baru merasakan ternyata masyarakat juga melankolis juga gitu. Betul. Ketika saya pamit, saya baca waktu itu, waduh, merasa kehilangan dan sebagainya. Terharu juga gitu. Ternyata apa yang saya lakukan atau selama 5 tahun ini berkesan, kemudian masyarakatnya juga sangat menyayangi saya, alhamdulillah, sebuah keberkahan. Tapi sekarang akhirnya saya kembali lagi ke Bandung Barat. Gas kan. Nah, itu apa yang melandasi Kang Hengki kemudian kembali lagi untuk berkarir politik di Bandung Barat?
Ya, pertama kalau saya sebagai kader partai, saya siap ditugaskan di mana aja. Itu juga karena tugas partai ya? Iya, tugas partai. Tapi ternyata ya karena satu tadi, pertimbangan banyak hal ya, mulai dari hasil survei, rekam jejak, dan juga partai sendiri ya di Bandung Barat, ya kalau misalnya tidak mengusung saya, ya hanya menjadi penonton gitu lah. Maksudnya, ya hari ini saya alhamdulillah diberikan kepercayaan survei tertinggi, tingkat kepuasan publiknya juga alhamdulillah 63%, sehingga itulah yang menjadi pertimbangan DPP akhirnya waduh udahlah di apa namanya di Bandung Barat lagi dikembalikan. Karena kalau di Kota Blitar ya mungkin ya memang PD-nya sudah kuat di sana karena memang ada makam Bung Karno di sana, sehingga ya insya Allah dengan kader siapapun gitu ya, dengan kerja keras kader partai, mesin partai, mudah-mudahan tetap menang gitu. Meskipun pengalaman tahun sebelumnya kan ada Kota Blitar, ada Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar ini sudah diambil oleh partai lain. Nah, selama pemilihan terbuka, pilkada terbuka ini secara langsung ini, baru kali ini Kabupaten Blitar kalah dengan partai lain. Itulah yang menjadi pertimbangan awalnya DPP untuk saya harus ke Kota Blitar. Jangan sampai nanti kayak kabupaten nih kehilangan kepala daerah gitu. Awalnya sekarang Kota Blitar sudah aman ya sekarang ya. Makanya Kang ya, bisa ke ada yang diusung dari kader partai, ya kita doakan. Tapi kemarin Pak Jarod sempat telepon kan. Saya turun seminggu dengan saya mungkin bisa dilihat di Instagram kan, saya juga datang ke podcast media, kemudian turun ke masyarakat dan lain sebagainya. Malah kemarin hasil survei saya di Kota Blitar tinggi banget gitu. Dalam waktu seminggu itu bahkan saya langsung gerak cepat konsolidasi dengan partai-partai yang lain. Ya karena DPR-nya hanya 25 kursi, sedangkan awalnya kita berkolaborasi dengan salah satu partai dan itu cukup besar kursinya. Kursi yang lain ikut ke kita sebenarnya. Jadi ada kemungkinan calon tunggal kemarin ketika saya di Kota Blitar gitu. Tapi sekarang akhirnya sepertinya ada lawan gitu. Baik, jadi intinya Kang Hengki Kurniawan ini ditugaskan dimanapun siap ya. Siap. Termasuk kembali lagi ke Bandung Barat. Asal jangan last minute tiba-tiba ke Papua, bingung lagi saya nanti. Harus sosialisasi dulu kan. Baik Tribuners, sebagai informasi, Kang Hengki Kurniawan ini pernah menjabat sebagai Wakil Bupati 2018, 2021, kemudian baru 2021, 2023 naik Bupati menjadi Bandung Barat. Bupati Bandung Barat di 2021, 2023. Ya. Nah, Kang Hengki, artinya Kang Hengki ini sudah punya pengalaman begitu ya. Pernah ada sesuatu yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan juga ke Tribuners nih. Ketika 2 hari nggak apa-apa ya saya cerita di sini ya. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya. Nggak, maksudnya 2 tahun coba saya ringkes 2 hari atau saya ringkes lagi jadi 2 menit. Ringkes lagi jadi 2 menit. Ini kan kita menangkap reaksi warga ketika Kang Hengki pamitan dari Bandung Barat gitu kan. Ada kesedihan di situ. Jadi artinya kan ini deket lah gitu dengan mereka dan ada sesuatu yang sudah dilakukan. Ya, pertama saya ini kepala daerah angkatan COVID-19. Pada saat saya memimpin menjadi PLT kemudian menjadi bupati definitif itu kan kita sedang mengalami COVID-19. Pada waktu itu kami dikumpulkan oleh Pak Jokowi di Kuningan. Jadi semua se-Jawa Barat ya. Nah, saya termasuk yang ditegur Bandung Barat gitu. Kan awal-awal saya jadi PLT tuh. 3 hari kemudian ada pertemuan kepala daerah di Kuningan, itu Bandung Barat rendah ini vaksinasinya. Nah, dari situ saya mulai mengumpulkan semua OPD, kepala dinas, camat dan kades dan camat untuk saya nggak mau tahu vaksinasinya harus ada target yang jelas gitu. Saya sampaikan bahwa pengalaman menjadi artis itu tidak mudah loh. Kami harus kejar tayang. Hari ini syuting, besok tayang, dan itu bahkan kita nggak tidur. Jadi saya mau vaksinasi itu pagi, siang, sore, dan malam dilakukan. Jadi malam pun dilakukan, jemput bola di standby di masjid-masjid. Jadi pengalaman jadi artis bisa diterapkan juga ya? Jadi pengalaman di dunia entertainment itu bisa diterapkan dalam kita mencapai vaksinasi. Karena memang pada waktu itu kan betul-betul ketat ya. Nah akhirnya alhamdulillah malam standby di masjid, nyuntik dan lain sebagainya. Pelan tapi pasti kita akhirnya juara 1 tingkat Jawa Barat, kabupaten ya, bukan kota. Kalau kota kan penduduknya sedikit. Jadi capaian kita itu alhamdulillah pernah di posisi peringkat 1. Jadi saya bilang sekian bulan targetnya sekian persen. Dan itu dilakukan secara
luar biasa, dan memang saya juga mengapresiasi bagaimana TNI Polri bekerja sama dengan kita dengan baik. Tanpa bantuan TNI Polri juga mungkin kita tidak bisa mencapai itu. Nah, kemudian di PPKM Award kita dapat penghargaan dari PPKM Award, Kang. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Pak Joko Widodo, dan hanya 15 kabupaten kota provinsi yang mendapatkan penghargaan itu. Apa sih PPKM Award? Jadi bagaimana kita mengejar capaian vaksinasi, bagaimana upaya kita pemulihan ekonominya. Kita diwawancara oleh Mendagri, kita menjelaskan tentang bagaimana buka tutupnya pariwisata, terus kemudian tidak menimbulkan kerumunan atau penyebaran COVID, tapi ekonominya tetap jalan dari 3% kemudian menjadi 5,7%. Apa kebijakan, inovasi kebijakan dari kepala daerah? Pertama, ada tunjangan yang waktu itu saya cerita juga tuh waktu di acara Trans itu kan. Jadi 5% dari tunjangan ASN itu wajib dibelanjakan untuk produk UMKM, petani, peternak Bandung Barat, sehingga ada omset per bulannya selama sekitar 2-3 miliar. Itu baru dari sisi kita menyelesaikan COVID-nya ya. Belum kemudian penyelesaian infrastruktur yang hari ini memang jadi kebutuhan masyarakat dengan skema, ya kita harus berani mengambil keputusan tapi terukur gitu. Saya mengambil skema hutang waktu itu ke SMI total 285 miliar. Kita perbaiki jalan di wilayah selatan. Jadi kalau akan ke KBB wilayah selatan itu mulai dari Batu Jajar, Gunung Halu, Sindangkerta itu kan berpuluh-puluh tahun. Zaman pemekaran belum pernah diperbaiki. Nah, di era saya sudah mulus nih sekarang. Dulu dari Kota Baru masih mulus ya? Mulus sekarang. Dulu dari Kota Baru, iya di Kota Baru saya ke Gunung Halu itu bisa 3,5 jam. PP berarti 7 jam. Karena begini-begini kan jalannya. Karena sekarang alhamdulillah sudah mulus. Ditambah ya alhamdulillah saya bisa membawa KBB WTP 2 kali berturut-turut, dan saya menjadi bupati pertama yang bisa membawa KBB itu mendapatkan opini WTP 2 kali berturut-turut. Itu membuktikan bahwa kita bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ditambah juga ada lebih dari 20 penghargaan saya terima selama 2 tahun, baik dari kementerian, Pak Presiden langsung, baik secara pribadi maupun secara pemerintahan ya. Artinya ya ada 20 perubahan yang terjadi di 20 lebih perubahan terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Ya masih banyak yang lainnya. Saya menangkap gitu ya apa yang Kang Hengki ceritakan gitu. Itu relate dengan artikel yang pernah saya baca gitu tentang Kabupaten Bandung Barat. Jadi saat Kabupaten Bandung Barat merayakan hari lahirnya, waktu itu Kang Hengki kan sudah bupatinya yang terakhir. Yang keberapa? Yang terakhir. Yang waktu itu dihadiri Kang Ridwan Kamil gitu. Oh iya. Jadi beliau kan mengapresiasi capaian ekonomi. Termasuk kita dapat juara dari Jawa Barat. Pertumbuhan investasi. Di tahun 2022 dengan kemudahan perizinan, kita bikin mall pelayanan publik. Ya, kita investasi di Bandung Barat masuk 12 triliun, dan itu kita mendapatkan penghargaan dari provinsi. Dan waktu itu kan gubernur juga menyarankan begitu ya untuk menyeimbangkan antara industri, pertanian, dan juga pariwisata. Betul. Saat ini kan pariwisata Bandung Barat luar biasa sekali. Mungkin bisa diceritakan juga. Ke depan juga fokus saya pengembangan optimalisasi pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, saya ingin anak muda itu bisa menjadi penggerak ekonomi di daerah. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif itu yang ke depan kita harus dukung penuh supaya itu tadi bisa mengurangi angka pengangguran, kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita naik. Jadi saya punya visi besar untuk Bandung Barat, yaitu Bandung Barat menuju Bandung Barat ekonomi kuat 2030. Nah, salah satunya tadi tuh pariwisata gitu. Tapi setiap tahunnya kita punya rencana kerja. Jadi 2025 sampai 2027 kita harus berbuat apa? 2028 2029 kita harus berbuat apa? Sampai 2030 apa yang menjadi visi misi kita, bahwa kita ingin Bandung Barat, the beauty of Priangan ini dikenal oleh masyarakat secara luas, sehingga orang berpikir untuk tinggal di KBB atau berwisata di KBB, datang ke KBB, menginap di KBB, dan mengeluarkan atau belanja uang di KBB, belanja di KBB gitu. Baik Kang Hengki, itu visi dan misi yang sangat besar ya untuk Bandung Barat besar 2030 dan kita berharap Kang Hengki mungkin akan ada di sana gitu ya. Amin, untuk memotori ini. Nah Kang Hengki, selain apa yang tadi sudah dilakukan itu satu prestasi yang
membanggakan gitu ya. Tapi ada juga catatan soal pengangguran yang tadi disampaikan Kang Hengki ya. Walaupun di tahun 2023 angkanya ada penurunan 1, berapa persen gitu ya, dari 9 ke 8 gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, ya itu bukan angka yang kecil juga gitu. Terutama pengangguran terbuka itu anak-anak muda itu. Tadi sudah disenggol. Nah, apa itu kabar baik untuk mereka apa itu yang akan dilakukan Kang Hengki atau kemarin-kemarin sebenarnya sudah disentuh? Ya, sebelumnya di tahun 2018 kita sudah merancang sebuah program untuk bagaimana kita mengurangi angka pengangguran ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita pernah mengalami COVID-19 yang artinya lebih dari, saya hitung lebih dari 300 miliar kita keluarkan untuk jaring pengaman sosial, vaksinasi, yang tadinya program itu untuk perbaikan jalan, kemudian pemberdayaan, termasuk juga bagaimana kita upgrade soft skill anak muda di Bandung Barat, akhirnya jadi beras, Kang. Nah, tapi insya Allah ke depan, saya punya strategi untuk bagaimana angka pengangguran ini bisa semakin berkurang. Saya merancang, saya ingin ya di Bandung Barat itu, ada satu pilot project kawasan industri padat karya, dan lahannya kita siapkan, kita undang investor untuk datang ke Bandung Barat. Jadi kita fokus pada anak-anak muda lulusan SMA atau SMK. Jadi mereka memiliki pengalaman kerja. Tapi bicara soal gaji mereka, ya ini harus fleksibel. Artinya dengan pengusaha itu juga tidak memberatkan. Mungkin bisa kita buat gaji tidak di bawah UMP, upah minimum provinsi, tapi tidak berlaku UMK kabupaten. Ya kan 3, sekian kan gitu. Tapi di tengah-tengah. Tapi ini khusus untuk tadi pengangguran terbuka, anak-anak muda yang tidak melanjutkan kuliah. Nah, kita akan buat satu kawasan industri padat karya. Tanahnya ada. Jadi sebelum saya selesai itu, saya membuat rencana bagaimana Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030. Kemudian bagaimana mengurai kemacetan, termasuk pengangguran ini. Makanya saya berkomunikasi dengan BPN. Ada nggak lahan-lahan negara di Bandung Barat ini? Ternyata banyak sekali. Jadi lahan-lahan yang tidak bertuan, artinya tidak ada legalitasnya, itu akan diambil oleh negara. Dan juga waktu itu ada bank tanah itu BUMN, dia perpaduan tiga kementerian, ada Kementerian BUMN, kemudian ATR, dan juga Kementerian Keuangan kalau tidak salah, itu sudah pernah mendatangi saya. Ini loh, kami punya lahan banyak di Bandung Barat, Pak Hengki. Kalau pemerintah daerah membutuhkan atau ada investor yang masuk, ya tolong informasikan kepada kami. Nah, ini yang ke depan saya ingin di Bandung Barat ini ada satu kawasan industri padat karya yang itu bisa menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya, misalnya di industri mainan, kemudian tekstil dan lain sebagainya yang padat karya gitu. Kang Hengki, kalau soal pariwisata saya kira sudah sangat terkenal gitu ya, orang tahu, dan itu mudah untuk menarik investasi gitu ya, menarik investor datang ke sana. Nah, Bandung Barat itu juga masih banyak petaninya. Nah, itu juga perlu sentuhan gitu ya, supaya keterkaitan soal keberlangsungan mereka juga baik, untuk kehidupan mereka bisa lebih baik, kebutuhan pupuk dan lain-lain juga terpenuhi. Nah, itu juga perlu ada sentuhan kebijakan dari pemerintah. Ya, di era saya itu ada bantuan untuk pertanian mulai dari 1.000 traktor itu pernah kita berikan. Tapi ke depan konsep pariwisata dan agribisnis ini harus berdampingan. Bisa disatukan. Jadi pertama saya kembali lagi ke tadi, Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030. 2025 sampai 2027 kita merancang rencana kerja. Pertama, melanjutkan perbaikan infrastruktur utama. Tujuannya apa? Supaya akses menuju ke wilayah-wilayah Bandung Barat ini lancar dan nyaman. Kemudian berikutnya, kedua, kita harus membuat satu tema acara yang ini bisa menjadi identitas Bandung Barat skala nasional, yaitu pameran bunga dan juga hasil dari pertanian plus ekonomi kreatif, 17 subsektor ekonomi kreatif. Saya ambil contoh misalnya pameran tanaman hias. Kan
Bandung dikenal kota kembang, tapi sebenarnya penghasilnya kan Bandung Barat, yaitu Parongpong dan Cisarua. Betul. Sehingga saya akan membuat satu tema event besar ini, yang nanti orang-orang akan datang ke sini, agenda tahunan. Nah, kemudian yang ketiga ada strategi sosial medianya harus masif, sosialisasi. Bagaimana ada awareness dari masyarakatnya untuk ayo mengkampanyekan Bandung Barat, the beauty of Priangan, the beauty of Priangan. Kemudian 2028 ke 2029 kita perbaikan lagi infrastruktur penunjang seperti drainase, jembatan dan lain sebagainya. Kemudian sosial medianya juga kita kembangkan sehingga di 2030 branding the beauty of Priangan termasuk event tadi itu bisa berjalan secara nasional masif sehingga produk-produk pertanian tadi di pameran itu juga mendapatkan omset. Tapi dengan kebijakan saya yang kemarin yang 5% itu sebenarnya itu juga berlaku bagi produk pertanian, kemudian warung-warung, kemudian UMKM, peternakan. Makanya waktu PMK, penyakit mulut dan kuku itu, alhamdulillah tidak banyak kerugian bagi peternak di Bandung Barat. Kita termasuk besar loh. Ada sekitar kalau tidak salah ya 60.000 peternak yang di wilayah utara itu peternak sapi untuk susunya untuk salah satu perusahaan besar itu kan kemarin banyak yang meninggal karena penyakit PMK tadi. Nah, kami pemerintah gerak cepat, mulai dari kita minta bantuan ke kementerian, plus hewan sapi yang meninggal itu dibeli oleh ASN untuk dikonsumsi dengan tadi tuh tunjangan yang 5% tadi. Nah, kalau untuk sapi yang terkena PMK kan ini aman dikonsumsi, jadi itu langsung kita beli juga. Nah, sehingga omset untuk petani, peternak itu di era saya ya alhamdulillah mereka mendapatkan omset. Aman ya berarti ya? Aman insya Allah. Jadi kita punya di Dinas Pertanian kita beberapa kelompok-kelompok tani ini produknya secara bergantian diserap oleh ASN Bandung Barat. Oke, Kang Hengki, mudah-mudahan itu berjalan dengan baik ya. Amin. Jadi ada keterlibatan. Nanti dinaikin. Jadi kalau saya jadi yang tadinya 5%, ASN harus belanjanya 10%. Gitu. ASN-nya setuju nggak? Ya gini, kan sebenarnya mereka 10% itu sebenarnya kalau dihitung per bulan, itu sama dengan pengeluaran dia per hari. Cuman kadang-kadang ini juga banyak yang memainkan, membangun opini, menyerang, seolah-olah gajinya dipotong. Padahal itu maksudnya untuk belanja dan dikonsumsi sendiri. Di Bandung Barat kan sendiri, ya? ASN Bandung Barat itu Kang, itu banyak yang berasal dari kota Bandung. KTP-nya kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Mereka bekerja di Bandung Barat, kemudian sorenya pulang ke kotanya masing-masing, ke daerahnya masing-masing. Ya ini harus ada kepedulian. Hampir 50% lebih loh ASN kita itu bukan orang warga Bandung Barat. Nah, sehingga saya ingin ada kepedulian, bekerja di Bandung Barat, dapat gaji dari Bandung Barat, ya belanjanya harus di Bandung Barat. Dan sekali lagi itu bukan untuk bupati atau untuk siapa gitu, tapi untuk Bapak Ibu sendiri gitu sebagai. Jadi artinya ekonomi biar berputar di Bandung Barat. Dan kalau kan butuh beras belinya ya dari petani di Bandung Barat. Kan setiap bulan juga pasti makan beras, makan nasi kan. Butuh gula kan. Ya kadang-kadang hanya tempat belanjanya aja yang tadinya di Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung ini harus beli di warung-warung di Bandung Barat. Hanya itu aja. Cuman kadang-kadang ada yang berpikir, ini kok gaji kita dipotong. Padahal saya pikir, yang makan siapa? Ini hanya itu memang kadang-kadang perlu edukasi juga, gitu betul, perlu sosialisasi yang baik. Di petani atau pedagang yang ada di Bandung Barat gitu. Nah, Kang Hengki, jadi dari sekian banyak cerita program yang sudah dilakukan, kira-kira menurut Kang Hengki apa itu yang perlu diperbaiki atau evaluasi, dan makanya Kang Hengki perlu kembali lagi ke Bandung Barat? Itu PR-nya apa? Ya, alhamdulillah selama 5 tahun baik menjadi wakil bupati dan bupati tentu saya tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, saya juga sudah mengidentifikasi berbagai persoalan. Yang paling tinggi memang infrastruktur. Saya juga di era saya bangun selain mall pelayanan publik tadi, berbagai pelayanan terintegrasi dalam satu atap. Tapi saya juga membangun comment center. Kita juga memiliki aplikasi yang kita bisa memonitor apa sih yang menjadi isu-isu di sosial media. Memang kebutuhan paling tinggi infrastruktur kan. Kalau infrastruktur sudah lancar, aktivitas ekonomi masyarakat lancar, insya Allah. Jadi orang wisata ke KBB itu nggak kapok dengan infrastrukturnya yang ini. Termasuk juga kita ingin melakukan pemerataan di wilayah selatan Bandung Barat. Nah, sehingga kalau sudah merata,
wisata itu bukan hanya fokusnya di utara, tapi kami ingin juga pengembangan wisata di KBB wilayah selatan dengan bermitra dengan investor yang lain supaya tumbuh ekonominya dan tidak kalah indah dari Lembang. Lembang udah lumayan dingin, indah segala macam. Selatan kalau kita ke sana itu nggak kalah indah. Selatan contohnya mulai dari Batu Jajar, kemudian Cililin, Ciampelas, Sindangkerta, Rongga, Gunung Halu. Itu berbukit-bukit juga, ada curug di sana, ada Curug Malela, orang mengenal ya Niagara, ya Little Niagara. Intinya kalau kita bersaing teknologi, kita kalah mungkin sama negara tetangga gitu, Singapura. Tapi kalau bersaing sumber daya alam, Bandung Barat nggak kalah dengan negara lain. Kalau soal tadi ya prioritas pembangunan infrastruktur, ya itu kira-kira PAD-nya cukup nggak? Atau akan mengabaikan kebutuhan yang lain gitu? Atau ada program seperti yang tadi disampaikan, pinjam? Ya, memang secara bertahap ya. Tetapi juga kita harus kreatif gitu. Di era saya juga kita, jadi kalau misalnya Akang dari keluar tol Padalarang, itu kan dulu, kebayang nggak? Dulu kan belum ada flyover. Sekarang kan sudah ada. Dulu kita mau keluar aja, orang ngantri, di tol aja udah ngantri. Sekarang kan ini kan, lancar kan? Karena ada flyover tadi di pertigaan itu jadi nggak macet. Nah, itu tidak dibangun menggunakan uang kita, tapi menggunakan CSR. Kuncinya adalah komunikasi yang baik tadi tuh. Kolaborasi pentahelik, bagaimana kita kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan swasta kan. Kita intinya komunikasi yang baik. Nah, dengan CSR itu kita bisa lebih dari 100 miliar kita ngebangun jalan, termasuk di Cisarua, Cipada sampai ke Cikalongwetan itu kita pakai CSR kan. Intinya semuanya harus dikomunikasikan yang baik. Kalau bupatinya baik sama gubernur, ya nurut gitu kan, kita dapat bantuan. Saya dengan Pak RK lumayan tuh, dapat bantuan alun-alun yang di Bandung Barat, kemudian pedestrian. Kemudian ketika ada longsor di Cisarua itu, saya kontak terus segala macam, akhirnya diperhatikan. Kadang-kadang saya ajak badminton, pulang-pulang dapat program kan gitu. Jadi memang harus komunikasi. Iya, harus komunikasi, harus ajak, pokoknya nggak bosen-bosennya lah kita datang ke kementerian dan lain sebagainya. Artinya memang nanti menyatukan kekuatan APBN, kekuatan APBD provinsi dan kekuatan APBD Bandung Barat gitu. Memang nggak bisa sendiri karena saya menghitung ya, kalau kita mau mulus jalan di Bandung Barat lebih dari 2 triliun kan kita hitung. Yang artinya itu tidak 1 tahun anggaran selesai, harus bertahap kan gitu. Baik. Tribuners, itu tadi ya perbincangan kita soal jejak rekam Kang Hengki di Bandung Barat, dan beliau ingin bercita-cita untuk terus membangun Bandung Barat menjadi lebih baik lagi. Nah, Tribuners, agar Kang Hengki bisa kembali ke Bandung Barat itu membutuhkan perahu gitu ya, untuk bisa sampai ke sana supaya bisa terus berlayar. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar. Kang Hengki, ini mungkin bisa sharing juga ya terkait dengan proses politik begitu ya, atau komunikasi di internal PDIP atau dengan partai-partai lain supaya ya perahu ini bisa berlayar ke KPU gitu. Nah, ini sejauh ini sudah sampai mana? Ya, hari ini justru saya sedang menunggu dari internal partai saya gitu ya. Alhamdulillah kemarin hari Sabtu mendapatkan rekomendasi resmi B1 KWK dari Partai Nasdem. Itu sebagai syarat untuk kita daftar ke KPU, dan juga tanpa B1 KWK kita nggak bisa juga ikut pilkada kan gitu. Nah, sudah keluar dari Partai Nasdem. Nah, hari ini setelah podcast ini saya mau laporkan ke PDIP untuk ya jemput bola B1 KWK dari PDIP. Nah, kalau sudah keluar berpasangan, saya dengan pasangan saya, ya kita syaratnya terpenuhi. 10 kursi, tinggal kita 27 sampai 29 kita baru daftar ke KPU. Mohon doanya. Amin. Nah, Kang Hengki, selain 2 partai ini, apakah Kang Hengki juga berkomunikasi dengan partai lain? Kayaknya di luar PDIP atau Nasdem juga mereka masih bingung juga tuh mau kemana gitu, memberikan dukungan atau mau melakukan itu juga. Kalau saya sih prinsipnya membangun Bandung Barat itu selalu sama-sama.
baik dengan legislatif, eksekutifnya harus kompak, termasuk juga masyarakatnya juga kita ajak untuk bareng-bareng, misalnya menjaga lingkungan gitu ya. Nah terkait politik juga terkait ya bagaimana KBB ke depan, saya sudah awali komunikasi dengan partai-partai, semua partai, untuk ayo kita bareng-bareng, untuk kita sama-sama segala macam. Tapi memang partai-partai itu kan ada ego juga, ada yang memang ingin mengusung kadernya untuk B1-nya, untuk bupatinya, ya kita hargai keputusan itu. Termasuk juga ada yang masih menunggu arahan dari DPP seperti apa, apakah bergabung dengan Kim ataukah misalnya dengan kita sebagai incumbent dan lain sebagainya. Sehingga komunikasi itu memang ya kadang alot, kadang belum ada ketemu. Sehingga kemarin-kemarin kita sepakati Nasdem dengan PDIP karena memang tidak ini ya, tidak harus menunggu arahan dari DPP, sepakat untuk udah kita kerjasama dulu deh, ada MOU nih untuk di pilkada. Entah nanti kedepannya ada partai-partai yang akhirnya bergabung ya alhamdulillah gitu. Tapi sekarang yang penting syarat kursinya terpenuhi dulu gitu. Ya kita berharap ya partai-partai lain seperti Golkar, Gerindra dan lain sebagainya, PKB itu bisa sama-sama dengan kita gitu. Ya Kang Hengki, Kang Hengki sudah berhasil gitu ya mendatangkan investor ke Bandung Barat, membangun pariwisata dan lain sebagainya. Dan juga berhasil menghadirkan para artis untuk ya ikut terlibat membangun Bandung Barat ya waktu itu ya di program-program pameran, kegiatan, wisata dan sebagainya. Dan hari ini ternyata juga banyak artis yang hadir ke Bandung Barat untuk bertarung. Nah, respon Kang Hengki yang juga berlatar belakang artis, kemudian sekarang menjadi politisi, apa? Ya, pertama saya seneng ya banyak artis yang sekarang sudah mau terjun ke politik. Ya, mau melakukan kerja-kerja politik, mau menjadi pelayan masyarakat. Yang penting memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya gitu ya. Ya, kalau saya sih berusaha bagaimana kemarin-kemarin ya membawa KBB itu semakin dikenal oleh masyarakat. Berbagai event yang kreatif itu kita buat, seperti triathlon, itu banyak bintang-bintang juga datang. Sampai Raffi Ahmad tuh 2 kali tuh naik helikopter ke event-event saya. Kemudian ada KBB Runs dan lain sebagainya, kemudian ada road race. Jadi sport tourism itu harus menjadi salah satu agenda saya, salah satu event kreatif yang alhamdulillah bisa mendongkrak ekonomi. Termasuk KBB Expo itu ada Rizky Febian bintang tamunya, itu omset 2 hari pameran kita 3,5 miliar. Karena kan kita bekerja sama dengan salah satu bank, QRIS-nya segala macam. Alhamdulillah ternyata sebuah program atau event yang kita rancang betul-betul dengan baik, sosialisasinya dengan baik, dikerjakan oleh SDM yang betul-betul pelaksana teknisnya sesuai dengan bidangnya, targetnya terpenuhi. Nah, saya juga sering ya kemana-mana gitu, baik ke artis, ke pengusaha, menjual tanda kutip Bandung Barat. Bagaimana potensi KBB ke depan, ada kereta cepat, kemudian pendapatan daerah terbesar di sektor apa. Termasuk Raffi juga, ayo investasi di Bandung Barat ini. Yang kemudian sekarang Raffi mendorong ada iparnya gitu. Kemarin-kemarin sih, wah gue dukung lagi gitu. Kalau sekarang akhirnya harus bertarung ya nggak masalah juga. Semua orang memiliki hak politik ya, hak memilih maupun dipilih. Ya saya hargain teman-teman artis, mari kita beradu ide dan gagasan, bagaimana kita bisa memberikan solusi untuk masyarakat. Tapi saya bisa sampaikan bahwa semua yang hari ini ada dalam pikiran calon bupati itu sudah ada di pikiran kita. Bahkan di tahun 2018 sudah kita rancang gitu betul-betul, karena kita insya Allah paham kebutuhan masyarakat. Tapi ingat kemarin kan COVID gitu. Tapi insya Allah ke depan kalau misalnya saya diberikan ya takdir gitu ya untuk menjadi bupati lagi, insya Allah kita sudah siapkan visi besar untuk Bandung Barat gitu. Baik Kang Hengki, pertanyaan lagi. Ini soal sisi lain Kang Hengki Kurniawan. Ya. Jadi kalau dulu di Instagram itu saya baca Kang Hengki sempat menawarkan begitu ya jasa ke warga di Bandung Barat yang ingin menikah, silakan pakai mobil atau disediakan jasa mobil. Betul. Apakah hari-hari ini juga masih begitu gitu? Dalam bentuk yang lain tentu saja. Ketemu ke masyarakat, datang ke undangan. Kalau saksi nikah undangan masih. Bahkan ya bisa dibilang kemarin ataupun hari ini sama ya, Sabtu Minggu tuh karena undangan banyak.
Dan saya sangat senang gitu bisa ketemu dengan masyarakat. Energi saya itu semangat gitu ketika bisa membahagiakan orang lain. Nah, ketika saya jadi wakil bupati itu kan memang ya kita ini kan hanya nunggu perintah dari bupati aja kan gitu. Kalau misalnya dibutuhkan ada tugas ya kita jalankan. Jadi kalau enggak ya saya lebih banyak ya udah akhirnya datang ke masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, termasuk apa nih yang bisa saya bantu gitu. Zaman-zaman saya kampanye belum menjabat itu memang saya kampanyenya lebih banyak ke kawinan-kawinan. Ya semuanya, ke pasar, ke kawinan. Kadang-kadang saya naik mobil ada kawinan, saya mampir dulu ke situ ngucapin selamat, minta juga doa restu untuk saya maju di situ segala macam, jadi saksi. Nah, ketika menjabat di rumah ada 3 mobil nih nganggur gitu ya. Mobilnya mewah-mewah lagi ya. Ada sedan, ada pokoknya mobilnya mewah-mewah. Saya pikir buat apa juga kebanyakan, toh saya juga ada mobil pribadi ya, udah pakai aja untuk masyarakat. Kalau misalnya mau pakai untuk antar jemput pengantin itu gratis, sopirnya juga gratis. Bahkan saya waktu itu ada program untuk pengantin kita berikan seserahan tuh loh, kayak maharnya kita siapin, kemudian kita treatment kecantikan dan lain sebagainya. Memasuki tahun politik ini sudah mulai banyak buzzer-buzzer gitu. Itu mobil dulu bayar gini-gini. Begitu saya kejar, begitu saya mau klarifikasi, akunnya hilang. Nah, seperti itu sekarang di menjelang pilkada ini agak lumayan mulai kenceng ya gitu. Mulai kenceng gitu. Sekenceng apa? Ya lumayan gitu. Lumayan termasuk misalnya saya dilaporkan ke KPK dan sebagainya, ada dugaan rotasi mutasi saya bermain. Saya berusaha menjalankan semuanya on the track. Nah, dalam hati saya selama saya memang tidak mengarah ke pelanggaran hukum ya saya mah tenang-tenang aja. Saya pikir pihak-pihak yang melakukan manuver-manuver atau ya tahun politik seperti ini atau masyarakat yang ingin menyuarakan itu ya hak yang harus kita hargai sebagai kontrol sosial. Dan kalau kita memandang itu sebuah sesuatu yang positif, artinya itu menjadi warning buat kita untuk lebih hati-hati. Kita harus on the track ke depannya dalam memimpin pemerintahan ini gitu. Baik, Kang Hengki Kurniawan, bakal calon Bupati Bandung Barat. Kita sudah di penghujung Gak terasa ya. Mata Lokal Memilih. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan ke warga Bandung Barat ya terkait dengan Pilkada serentak 2024 nanti. Dan mereka harus terlibat gitu ya dalam proses itu untuk menentukan siapa orang yang pantas untuk memimpin di Bandung Barat. Siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Kabupaten Bandung Barat, saya Hengki Kurniawan mohon doa restu dan dukungannya untuk melanjutkan menjadi Bupati Bandung Barat mengikuti kontestasi Pilkada 2024 ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kursi bupati maupun wakil bupati bukan semata-mata kursi saya maupun pasangan saya, tapi kursi kita bersama yang harus kita perjuangkan sama-sama untuk Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik. Mohon doa restu dan dukungannya. Tong hilapnya. Baik, Tribuners, itulah tadi obrolan kami dengan Kang Hengki Kurniawan, calon Bupati Bandung Barat, yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan perahu sehingga perahunya bisa berlayar sampai ke KPU. Kita doakan semoga apa yang dicita-citakan berhasil. Amin. Amin. Dan Tribuners, saksikan terus obrolan kami di program Mata Lokal Memilih di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Tribun, Kang, hatur nuhun. Tribuners. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti kita tidak lanjut ya. Aturun. Siap.